Selamat pagi untuk dosen pembimbing saya yang terhormat Pak Lalu Muhammad Jailani dan dosen-dosen penguji yang berkenan hadir di sini. Ada Ibu Nur Laila, Pak Husnul, dan mungkin yang sedang keluar itu Pak Bangun, Pak Prof. Bangun. Izinkan saya Benedik untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Spatiotemporal Perubahan Normalized Difference Vegetation Index dari data Aqua dan Terra Modis menggunakan Google Earth Engine di Pulau Jawa. Ini adalah outline-nya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, lalu ada metodologi, hasil dan analisa, kemudian kesimpulan dan saran. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Jadi Jawa merupakan sebuah pulau seluas 138.793 km persegi yang dihuni lebih dari 141 juta jiwa, di mana menjadi hunian bagi 56,7% penduduk Indonesia. Jawa merupakan menjadi pulau terpadat di Indonesia dan juga di dunia. Menurut perhitungan dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Pulau Jawa hingga tahun 2035 akan diproyeksikan terus bertambah hingga mencapai angka 167.325.600 jiwa. Konsekuensi dari hal ini adalah luas hutan yang semakin menyusut akibat desakan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2006 hingga 2009, itu terjadi deforestasi hutan Jawa itu 1.200 hektar hutan konservasi, 1.900 hektar hutan yang dilindungi, 10.300 hektar hutan produksi terbatas, dan 15.800 hutan produksi tetap. Lalu pada tahun 2009 dan 2011, itu deforestasi terjadi di 500 hektar hutan konservasi, 800 hektar hutan yang dilindungi, 4.100 hektar hutan produksi terbatas, dan 3.500 hutan produksi. Kemudian tidak hanya luas hutan aja yang terus berkurang, namun juga kualitas hutan tersebut terancam. Misalkannya ada kepunahan flora dan fauna. Selain itu, kondisi hutan dan vegetasi yang berkurang itu juga berdampak pada keselamatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah terjadi bencana banjir atau gempa yang dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian sekarang sudah ada perkembangan teknologi penginderaan jauh yang sekarang sebagai solusi pemantauan hutan dan vegetasi lain yang sangat luas menggunakan teknologi satelit, sehingga pemantauan hutan sendiri dan vegetasi dapat dilakukan secara efisien. Sensor satelitnya dan algoritmanya juga mempermudah dalam pengambilan keadaan bumi secara lebih cepat, detil, dan akurat. Kemudian saat ini sangat banyak satelit yang mengelilingi bumi yang dimanfaatkan untuk memantau kondisi kehijauan vegetasi di bumi seperti MODIS, MISR, ASTER, ICONOS, AVARR, dan lain sebagainya. Contoh dari algoritma vegetasi yang sangat populer saat ini adalah NDVI. Jadi NDVI ini dikutip dari jurnal Rose tahun 1974, menggunakan kanal inframerah dekat dan kanal merah. Kemudian rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa setiap tahunnya dalam rentang tahun 2005 hingga tahun 2020. Kemudian daerah mana saja yang mengalami penurunan nilai NDVI dari rentang tahun 2005 hingga tahun 2020, serta bagaimana laju penurunannya. Lalu masuk ke batasan masalah. Jadi batasan masalah yang pertama, data yang digunakan adalah data dari Citra Modis, yaitu Terra Surface Reflectance dan juga Aqua Surface Reflectance. Kemudian pengolahan dilakukan di platform Google Earth Engine, lalu analisa dilakukan dari tahun 2005 hingga 2020, perubahan didefinisikan dengan adanya perubahan sebesar 0,1 dan wilayah studi adalah Pulau Jawa tanpa Pulau Madura. Tujuannya adalah yang pertama mengetahui perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2005 hingga tahun 2020, kemudian mengetahui daerah mana saja yang mengalami penurunan nilai NDVI,
lalu mengetahui laju penurunan nilai NDVI di Pulau Jawa. Manfaatnya adalah dapat memberi informasi mengenai perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2005 hingga 2020 berdasarkan citra Moody's, yang kemudian dapat kita analisis daerah mana saja yang mengalami penurunan dan bagaimana laju penurunannya. Selain itu diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat membantu mendukung penelitian lain ke depannya. Ini adalah matriks penelitian terdahulu. Lalu apa yang membedakan penelitian ini? Yang pertama itu menggunakan sistem komputasi awan. Lalu yang kedua adalah jangka waktu penelitian yang lebih panjang, yaitu 16 tahun dari 2005 hingga 2020. Dan yang terakhir adalah studi area yang luas, yaitu satu Pulau Jawa. Tinjauan pustaka yang pertama adalah penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini atau remote sensing itu merupakan seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang diakuisisi suatu perangkat tanpa kontak langsung dengan objek, area, dan fenomena tersebut. Jadi, menurut buku Lielsen tahun 2015 ini, penginderaan jauh juga dapat didefinisikan sebagai reading process karena menggunakan berbagai macam sensor untuk mengambil data fenomena di permukaan bumi. Lalu terdapat beberapa komponen penting dari penginderaan jauh. Yang pertama sumber radiasi elektromagnetik, kemudian objek di permukaan bumi, interaksi atmosfer, dan sensor satelit yang digunakan. Kemudian masuk ke MODIS. Jadi MODIS ini adalah sebuah sensor satelit yang dibawa oleh wahana Terra yang sebelumnya bernama EOS AM1 dan Aqua, atau yang dahulu disebut sebagai EOS PM1. Jadi orbit Terra ini sudah diberi waktu di mana dia mengorbit dari utara ke selatan dan sampai pada ekuator itu di pagi hari. Sedangkan Aqua mengorbit itu dari selatan ke utara dan tiba di ekuator itu di siang hari. MODIS ini merekam data dalam 36 spectral bands yang mana memiliki temporal 1 hingga 2 hari. Berikut merupakan kanal-kanal yang ada pada MODIS. Kemudian NDVI. Jadi NDVI ini menggunakan rumus kanal near infrared dikurang kanal red dibagi kanal near infrared ditambah kanal red. Di mana algoritma NDVI ini menggunakan fakta bahwa vegetasi hijau memantulkan lebih sedikit cahaya tampak atau visible light dan lebih banyak NIR atau near infrared. Sementara vegetasi yang jarang atau kurang hijau mencerminkan sebagian besar dari yang terlihat dan kurang mendekati infrared. Lalu Google Earth Engine. Jadi Google Earth Engine ini merupakan platform berbasis komputasi awan yang didesain untuk menyimpan dan memproses sangat banyak dataset dan menghubungkannya ke mesin komputasi awan untuk penggunaan open source atau bebas. Jadi di repositori data Google Earth Engine yang kita kenal sebagai Google Earth Engine Data Catalog, dia menyimpan data yang sangat banyak, bahkan lebih dari 40 tahun. Lalu ini ada diagram sederhana sistem arsitektur dari Google Earth Engine. Jadi yang adapun kelebihan Google Earth Engine adalah sebagai berikut. Pertama adalah akses. Di Google Earth Engine ini memiliki akses yang sangat banyak terhadap data citra satelit dan terus diupdate. Kemudian komputasi menggunakan sistem cloud secara paralel di server Google, sehingga kita hanya membutuhkan koneksi internet saja untuk melakukan pemrosesan data penginderaan jauh, dan kita menggunakan data kita untuk diproses menggunakan komputer yang ada di Google sana. Lalu memiliki sangat banyak algoritma processing data yang terus disempurnakan dan diupdate. Lalu yang keempat itu menggunakan API, sehingga dengan adanya API ini atau Application Programming Interface ini, kita lebih bebas dalam mengkostumisasi pembuatan fungsi dalam pengolahan data penginderaan jauh sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi ini merupakan
cara atau panduan dari setiap fungsi dalam menggunakan Google Earth Engine. Kemudian metodologi yang pertama, lokasi penelitian ini berada di Pulau Jawa, di mana tanpa Pulau Madura, di mana batasnya itu di utara itu ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, selatan ada Samudra Hindia, di barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera, di timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah, yang pertama adalah software, sistem operasi Windows 10, browser untuk akses Google Earth Engine, dan Microsoft Office 2016. Lalu untuk hardware digunakan laptop, mouse, dan alat tulis kantor. Kemudian bahannya ada yang pertama itu data Terra Surface Reflectance Daily Global, resolusi 1 kilo dan 500 meter. Yang kedua adalah Aqua Surface Reflectance Daily Global 1 km dan 500 meter. Lalu batas administrasi Pulau Jawa tanpa Pulau Madura. Adapun diagram alirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di tahap persiapan, penulis melakukan identifikasi masalah, lalu di tahap pelaksanaan dilakukan studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data, dan di tahap akhir itu melakukan penulisan laporan. Kemudian berikut adalah diagram alir pengolahan data. Yang pertama itu ada pemilihan data citra, di mana di sini kita memilih data Terra dan Aqua yang sudah berupa surface reflectance. Lalu yang kemudian dilakukan downsetting resolusi. Jadi downsetting resolusi ini adalah untuk menurunkan resolusi dari 500 meter menuju ke 1 km. Lalu dilakukan klip citra atau pemotongan citra agar sesuai dengan ROI atau region of interest yang kita inginkan. Dalam kasus ini adalah Pulau Jawa tanpa Pulau Madura. Kemudian pembuatan fungsi NDVI dan diterapkan ke semua citra. Lalu pengecekan flag data, apabila ada data yang kosong atau putus, kita sesuaikan datanya dengan dataset yang lain. Lalu apabila tidak, langsung masuk ke proses berikutnya. Lalu melakukan uji korelasi. Di sini dilakukan uji korelasi antara data NDVI citra Terra Modis dan juga data NDVI dari citra Aqua Modis. Lalu perhitungan rata-rata NDVI harian, diikuti rata-rata NDVI bulanan, diikuti rata-rata NDVI tahunan, lalu analisa perubahannya. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi berikut merupakan algoritma atau diagram alir dalam pembuatan fungsi downsetting. Jadi yang pertama itu kita menentukan citra sampel dengan resolusi yang diinginkan. Dalam hal ini adalah kita membutuhkan sampel citra yang memiliki resolusi 1 km. Saya ambil menggunakan data sampel citra 1 km adalah data dari land surface temperature level 3 dari Modis. Kemudian melakukan resampling terhadap data citra yang ingin kita turunkan resolusinya. Lalu data tersebut kita reproject ke citra sampel. Lalu didapatkan hasilnya resolusi 1 km. Namun di sini resolusi 1 km itu tidak tepat 1 km hasilnya, melainkan 926,625 meter. Jadi berikut adalah skrip dari pembuatan fungsi downsetting-nya. Lalu ini adalah pembuatan fungsi NDVI di mana kita perlu untuk mendefinisikan band merah, kemudian kita definisikan kanal near infrared, lalu kita lakukan perhitungan dengan algoritma NDVI, yaitu near kurang red dibagi near tambah red. Lalu dari NDVI itu akan kita tambahkan sebagai band baru di setiap citranya. Kemudian ini adalah koefisien korelasi dari data Terra dan Aqua. Di sini dilakukan menggunakan data pengamatan harian sebagai sampel untuk menghitung koefisien korelasi dari kedua data pada tahun 2005 hingga tahun 2020. Jadi dari hasil koefisien korelasi antara dua data Terra dan Aqua ini menghasilkan nilai koefisien korelasi yang sangat kuat, yaitu 0,858. Kemudian diuji juga menggunakan dua data NDVI rata-rata bulanan dari Terra dan Aqua, dan hasilnya pun juga sangat kuat dengan nilai 0,967. Tapi dari data tersebut kita ambil kesimpulan bahwa data Terra dan Aqua ini memiliki koefisien
korelasi yang sangat kuat namun tidak sempurna. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya perbedaan orbit dari kedua wahana yang mana Terra di pagi hari dan Aqua di siang hari. Perbedaan waktu orbit ini mempengaruhi di sudut solar zenith, sudut penglihatan sensor, dan juga sudut azimut. Lalu nilai perubahan rata-rata NDVI bulanan. Berikut adalah nilai rata-rata NDVI bulanan dan grafisnya. Ini tahun 2005. Kemudian yang berikutnya adalah tahun 2006. Kemudian berikutnya adalah tahun 2007. Kemudian ini ada tahun 2008. Berikutnya adalah tahun 2009. Yang ini tahun 2010. Yang ini tahun 2011. Yang ini tahun 2012. Yang ini tahun 2013. Yang ini tahun 2014. Yang ini tahun 2015. Yang ini tahun 2016. Yang ini tahun 2017. Ini tahun 2018. Ini tahun 2019. Dan yang terakhir ini adalah tahun 2020. Kemudian berikutnya adalah kita mencari hubungan antara NDVI dan curah hujan. Jadi data curah hujan yang saya gunakan adalah dari data CHIRPS atau Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station Data. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa secara tidak langsung curah hujan dan NDVI itu memiliki hubungan yang tidak positif. Di mana apabila kita lihat curah hujan yang rendah justru memiliki NDVI yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Namun apabila kita analisa lebih jauh, ternyata terdapat shifting data atau pergeseran data, di mana curah hujan ini mempengaruhi NDVI secara tidak langsung pada saat itu juga. Jadi di kanan ini adalah scatter plot NDVI dan curah hujan bulanan setelah shifting 5 bulan. Di situ hubungannya adalah negatif. Efek pengaruh dari curah hujan ini mengalami time delay selama 5 bulan. Dan hasil dari uji korelasi dari NDVI dan curah hujan setelah di shifting 5 bulan ini adalah 0,632 yang diklasifikasikan sebagai korelasi kuat. Pemilihan dari shifting 5 bulan ini adalah berdasarkan dari uji coba beberapa shifting. Mulai dari shifting 2, shifting 3, shifting 4, shifting 5, shifting 6, dan shifting 7. Dari ke-6 shifting ini, shifting terjadi puncak nilai koefisien korelasi itu pada di shifting 5. Jadi dari shifting 2 naik ke 3, koefisien korelasinya naik ke 4, di shifting 5 puncaknya, shifting 6 itu sudah turun dan 7 makin turun lagi. Kemudian ini berikutnya adalah NDVI tahunan. Berikut adalah data dari NDVI tahunan dari 2005 hingga tahun 2020. Jadi dari data NDVI tersebut, dari rata-rata Terra Moris dan Aqua dapatkan bahwa perubahan tersebut itu sangat fluktuatif dari tahun 2005 hingga tahun 2020. Dari hasil perhitungan tersebut, total perubahan nilai NDVI rata-rata tahunan adalah minus 0,08, di mana apabila kita bagi selama 16 tahun, didapatkan bahwa rata-rata laju perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa itu sebesar minus 0,00047 per tahun. Kemudian ini adalah luas perubahan wilayah NDVI. Kemudian yang pertama ini periode tahun 2005-2006, lalu ini tahun 2006-2007, lalu ini tahun 2007-2008, ini 2008-2009, ini tahun 2009 hingga tahun 2010, yang ini tahun 2010 hingga tahun 2011, yang ini tahun 2011 hingga tahun 2012, lalu tahun 2012 hingga tahun 2013, kemudian tahun
2014 hingga tahun 2015, kemudian tahun 2015-2016, lalu periode 2016-2017, kemudian periode 2017-2018, kemudian periode 2018-2019, dan periode 2019-2020. Dan berikut merupakan grafik area perubahan NDVI per periode yang mengalami perubahan naik dan perubahan turun. Kemudian dari data tersebut kita dapat lihat bahwa perubahan turun yang paling tinggi itu, yang paling luas itu dialami pada periode tahun 2015-2016, di mana mengalami perubahan NDVI turun itu seluas 13.994,630 km persegi, diikuti oleh tahun 2019-2020 seluas 13.529,609 km persegi, dan 2009-2010 seluas 9.274,418 km persegi. Kemudian untuk periode naik itu dialami tertinggi pada periode 2010-2011 dengan luas 2.256,101 km persegi. Kemudian tahun 2008-2009 dengan luasan 722,033 km persegi, dan tahun 2005-2006 dengan luas 540,024 km persegi. Nah, kemudian apabila data penurunan NDVI tersebut kita overlay dengan data tutupan lahan dari dataset Moody's Land Cover Type Yearly, itu tahun 2015-2016 penurunan NDVI itu paling luas terjadi pada tutupan lahan yang didominasi dengan pohon berdaun lebar dan menjari dengan luas 5.309,057 km persegi. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020 itu nilai perubahan penurunan NDVI terbesar itu pada tutupan lahan, pepohonan dan sabana dengan luas 5.538,266 km persegi, dan diikuti tahun 2009-2010 yang mana tutupan lahan yang paling banyak mengalami penurunan nilai NDVI adalah tutupan lahan yang didominasi dengan pohon berdaun lebar dan menjari, juga sama seperti periode 2015 dan 2016 dengan luas 4.116,105 km persegi. Lalu di sini adalah analisa kemungkinan penyebabnya. Jadi berikut adalah data grafik dari anomali suhu daratan di Asia. Jadi menurut The Landscape Toolbox tahun 2011 ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai NDVI seperti aktivitas fotosintesis tanaman, biomasa, tutupan tanaman, kelembapan tanah dan tumbuhan, serta plant stress. Pada tahun 2015 dan 2016, 2019, 2020 dan 2009-2010 itu merupakan periode yang cukup panas di bumi. Dapat kita lihat grafiknya itu ada anomalinya. Kemudian didukung juga dengan berbagai sumber berita di mana suhu-suhu di tahun tersebut merupakan suhu yang cukup panas dan ekstrim di bumi. Menurut Seymour dan kawan-kawan tahun 2021, panas yang berlebihan itu dapat mengurangi efisiensi enzim yang mendorong fotosintesis dan dapat menghambat kemampuan tanaman untuk mengatur pengambilan CO2 dan kehilangan banyak air. Jadi hal ini juga membuktikan bahwa suhu yang panas di periode tahun tersebut juga menjadi salah satu faktor dalam berkurangnya nilai NDVI yang luas. Kemudian selain faktor suhu permukaan bumi, pengurangan nilai NDVI ini juga dipengaruhi oleh peran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti ini dikutip dari tempo.co itu 600 hektar hutan di Garut itu rusak itu akibat adanya pembalakan liar dan penambangan liar. Kemudian kesimpulan dan saran. Yang pertama, hasil uji korelasi antara NDVI dari data Terra dan Aqua Moody's menghasilkan hubungan antara kedua data yang sangat kuat, di mana
data harian itu memiliki koefisien korelasi 0,858 dan juga pada bulanan itu memiliki koefisien korelasi sebesar 0,967. Lalu curah hujan itu mempengaruhi NDVI secara tidak langsung pada saat itu. Terjadi shifting yang mana curah hujan mempengaruhi NDVI pada 5 bulan berikutnya. Hubungan antara curah hujan dan NDVI pada 5 bulan berikutnya ini memiliki koefisien korelasi 0,632 yang mana diklasifikasikan sebagai korelasi kuat. Lalu hasil dari perhitungan rata-rata NDVI, nilai rata-rata NDVI di Pulau Jawa ini cukup fluktuatif. Jadi didapatkan bahwa laju perubahan NDVI di Pulau Jawa ini adalah minus 0,00047 per tahun. Dari data perhitungan luasan nilai NDVI dapatkan bahwa penurunan NDVI terbanyak itu terjadi pada periode tahun 2015-2016 dengan luas penurunan NDVI sebesar 13.994,630 km persegi, lalu diikuti periode 2019-2020 dengan luas penurunan sebesar 13.829,069 km persegi dan diikuti tahun 2009-2010 sebesar 9.274,418 km persegi. Sedangkan untuk kenaikan nilai NDVI terbesar dan terluas itu terjadi pada periode tahun 2010-2011 dengan luas 2.256,101 km persegi, diikuti oleh periode tahun 2008-2009 dengan luas kenaikan sebesar 722,033 km persegi, dan terakhir ketiga itu pada periode tahun 2005-2006 dengan perubahan nilai NDVI seluas 540,024 km persegi. Kemudian pada tahun 2015-2016, penurunan NDVI didominasi pada wilayah Jawa Barat dan Banten bagian selatan. Pada periode tahun 2019-2020, dominasi juga pada bagian Jawa Barat dan Banten bagian selatan. Sedangkan pada periode 2009-2010, penurunan NDVI terjadi merata di daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Suhu yang cukup tinggi membuat penurunan nilai NDVI pada periode 2015-2016, 2019 dan 2020 dan 2009-2010 mengalami luas penurunan yang masif. Selain itu, penurunan luas tutupan vegetasi juga dipengaruhi oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti adanya penambakan dan pembalakan liar. Lalu untuk kenaikan NDVI pada periode tahun 2010-2011 itu terjadi pada daerah Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Garut, Sumedang, Kuningan, Brebes, Pemalang, Tegal, Temanggung, Karanganyar, Ponorogo, Malang, dan Blitar. Lalu pada tahun 2008-2019 kenaikan nilai NDVI itu terjadi pada wilayah Wonogiri, Tuban, Lamongan, Malang, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember. Sedangkan untuk periode tahun 2005 hingga tahun 2006, kenaikan nilai NDVI itu terjadi di daerah Pandeglang, Purwakarta, Subang, Garut, Cianjur, Pangandaran, Wonogiri, Gresik, dan Sidoarjo. Saran dan rekomendasi untuk hasil yang lebih teliti mungkin dapat digunakan citra satelit yang memiliki resolusi lebih tinggi. Lalu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap NDVI terhadap suhu permukaan bumi. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurang, selamat pagi dan terima kasih.